Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, Rasulullah menganjurkan kita banyak-banyak membaca Al-Quran di dalam rumah kita, agar rumah kita banyak kebaikannya dan banyak keberkahannya. Imam Ad-Daruqutni meriwayatkan Rasulullah pernah bersabda, "Aktsiru tilawatal Qur'ani fi buyutikum." Banyak-banyaklah kalian membaca Al-Quran di dalam rumah kalian. Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'anu yaqillu khairuhu wa yakthuru syarruhu wa yadhiqu ala ahlihi. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan Al-Quran akan sedikit kebaikannya, banyak keburukannya, dan terasa sempit bagi penghuninya. Nah, yang paling baik kalau kita berniat menghatamkan Al-Quran. Setiap malam 1 juz kita baca di dalam rumah kita, sehingga dalam 1 bulan telah hatam Al-Quran. Kalau kita tak sanggup menghatamkan Al-Quran, kita bisa dan boleh memilih membaca surah-surah pilihan. Di antaranya adalah surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan adalah surah ke-44 dalam urutan surah Mushaf Al-Quran. Tergolong surah Makkiyah, yakni surah yang turun kepada Rasulullah saat beliau masih bermukim di kota Mekah, belum hijrah ke Madinah. Surah Ad-Dukhan terdiri atas 59 ayat. Di dalam Mushaf Al-Quran ada 3 halaman. Terletak di antara surah Az-Zukhruf dan surah Al-Jathiyah. Dinamakan Ad-Dukhan yang artinya kabut, diambil dari kata Ad-Dukhan yang terdapat pada ayat 10. Nah, surah Ad-Dukhan termasuk surah pilihan yang ditunjukkan Rasulullah. Sangat baik kita lazimkan membacanya di dalam rumah kita. Di antara keutamaan melazimkan surah Ad-Dukhan di dalam rumah kita adalah: pertama, mendapatkan doa dan istighfar dari 70.000 malaikat. Jika kita melazimkan membaca surah Ad-Dukhan setiap malam, maka setiap pagi harinya ada 70.000 malaikat sibuk beristighfar, sibuk memohonkan ampunan untuk kita. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a Hamim Ad-Dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu 70 alfa malakin." Barang siapa yang membaca surah Ad-Dukhan pada suatu malam, maka pada pagi harinya 70.000 malaikat akan beristighfar untuknya, memohonkan ampunan kepada Allah untuknya. Yang kedua, mendapatkan ampunan dosa. Jika pada setiap malam, khususnya pada malam Jumat, kita membaca surah Ad-Dukhan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda,
Man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatil jumu'ati ghufira lahu. Siapa saja yang membaca surah ad-dukhan pada malam Jumat, maka diampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, dibangunkan istana di surga. Orang yang rajin membaca Al-Quran, khususnya surah ad-dukhan ini, dibaca setiap malam, khususnya malam Jumat, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat, yakni hidup bahagia di surga, tinggal di dalam istana yang dibangunkan Allah untuknya, karena selama di dunia rajin membaca surah ad-dukhan. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani yang bersumber dari Sayyidina Abu Umamah, bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a hamim ad-dukhan fi lailati jumu'atin aw yaumi jumu'atin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa saja yang membaca surah hamim ad-dukhan di malam Jumat atau di hari Jumat, maka Allah akan membangunkan rumah atau istana di surga. Yang keempat, mendapatkan pertolongan pada hari kiamat. Kelak pada hari kiamat tidak ada yang bisa menolong kita selain amalan kita, dan termasuk amalan penolong pada hari kiamat adalah membaca Al-Quran. Dan surah ad-dukhan merupakan bagian dari Al-Quran. Orang yang membaca surah ad-dukhan berarti telah membaca Al-Quran. Rasulullah pernah bersabda, bacalah Al-Quran sebab pada hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya. Demikianlah di antara keutamaan mengamalkan dan melazimkan membaca surah ad-dukhan setiap malam. Semoga kita dapat mengamalkannya dengan rutin. Amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, insyaallah barakah. InsyaAllah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.